Islam bukan agama kekerasan. Bahkan ketika memerangi pemberontak, Nabi dan sahabat menegakkan batas keadilan. Tujuan perang dalam Islam bukan menghancurkan, tapi mengembalikan keadilan. Ini penjelasan fikihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa yuqatilu ahlul baghi bithalati syaraitin. Dan diperangi orang-orang yang memberontak atau ahlul baghi dengan 3 syarat. An yakunu fi man'atin. Yang pertama, mereka memiliki kekuatan dan pertahanan. Wa an yukhriju an qabdatil imami. Dan yang kedua, mereka keluar dari kekuasaan imam atau pemerintah yang sah. Wa an yakuna lahum ta'wilun sa'irun. Dan yang ketiga, mereka memiliki alasan atau penafsiran yang masih dapat diterima. Wala yuqatalu asiruhum. Dan tidak boleh dibunuh tawanan mereka. Wala yughnamu malahum. Dan tidak boleh diambil harta mereka sebagai rampasan. Wala yudhafafu ala jarihihim. Dan tidak boleh dibunuh orang yang terluka dari pihak mereka. Ahlul Baghi adalah kelompok umat Islam yang memberontak terhadap pemerintah yang sah dengan kekuatan bersenjata dan menolak taat karena suatu penafsiran atau takwil yang mereka anggap benar, bukan karena ingin merusak atau mencari kekuasaan. Contoh klasiknya, pemberontakan kelompok Khawarij terhadap khalifah yang sah pada masa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. 3 syarat diperanginya Ahlul Baghi. Yang pertama, mereka memiliki kekuatan dan pertahanan. Artinya, mereka punya kekuatan fisik dan senjata sehingga tidak bisa ditangani dengan hukum biasa. Jika hanya segelintir orang tanpa kekuatan, mereka tidak dituntut, tapi pelaku kejahatan biasa. Yang kedua, keluar dari kekuasaan imam atau pemerintah yang sah. Maksudnya, mereka menolak hukum dan perintah pemerintah. Misalnya tidak mau tunduk, menolak zakat, atau mendirikan pemerintahan tertinggal. Yang ketiga, punya alasan atau takwil yang dapat diterima. Artinya mereka punya alasan yang mereka anggap benar secara ijtihad, walaupun salah. Jika pemberontakan dilakukan tanpa alasan atau untuk kepentingan dunia, mereka bukan ahlul baghi, tapi penyusup, dan hukumannya lebih berat. Hukum perlakuan terhadap ahlul baghi. Yang pertama, tidak boleh dibunuh tawanan mereka. Karena mereka masih tergolong kaum muslimin, hanya saja mereka melakukan pemberontakan. Maka tawanan tidak boleh dibunuh, cukup ditahan sampai mereka kembali taat. Yang kedua, tidak boleh diambil harta mereka sebagai rampasan perang. Harta mereka tetap milik mereka, karena mereka bukan orang kafir. Tidak boleh dirampas atau dibagi sebagaimana ghanimah atau rampasan perang dari musuh kafir. Yang ketiga, tidak boleh dihabisi orang yang terluka di pihak mereka. Artinya, jika ada yang terluka di pihak pemberontak, tidak boleh dibunuh lagi, tidak boleh diselesaikan. Karena tujuan perang bukan membunuh mereka, tapi menghentikan pemberontakan dan mengembalikan keamanan. Intinya, Islam membedakan antara pemberontak dan musuh kafir. Tujuan memerangi Ahlul Baghi bukan untuk menghancurkan mereka, tapi untuk mengembalikan keadilan dan ketertiban. Syariat Islam menegakkan keadilan bahkan terhadap musuh agama. Tidak boleh membunuh tawanan mereka, tidak boleh merampas harta, dan tidak boleh menyiksa yang sudah terluka. Fa'in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Apabila salah satu dari dua kelompok orang mukmin berbuat zalim terhadap yang lain, maka perangilah yang zalim itu sampai ia kembali kepada perintah Allah. Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-9. Contoh kasus nyata. Yang pertama, kasus pemberontakan terhadap pemerintah Syah pada masa Khalifah Umar bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Muncul sekelompok Khawarij yang menolak keputusan hakim antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Mereka keluar dari ketaatan terhadap khalifah dan membentuk kelompok bersenjata sendiri. Hukum menurut syariat. Mereka termasuk ahlul baghi karena yang pertama mereka punya kekuatan atau pasukan bersenjata. Yang kedua, keluar dari kekuasaan imam. Dan yang ketiga, punya alasan syar'i menurut mereka meskipun salah. Maka Khalifah Ali memerangi mereka, tapi setelah perang tidak membunuh tawanan, tidak merampas harta, dan tidak menghabisi yang terluka. Inilah contoh nyata penerapan Quran Surat Al-Hujurat ayat yang ke-9. Yang kedua, kasus pemberontakan tanpa alasan syar'i. Misalnya, sekelompok orang muslim menyerang pemerintahan Islam hanya untuk merampas kekuasaan atau harta tanpa alasan agama. Maka mereka bukan ahlul baghi, melainkan perusuh dan pembuat kerusakan. Hukumannya lebih berat karena termasuk dalam firman Allah. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardh. Sesungguhnya
pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta membuat kerusakan di muka bumi. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 33. Yang ketiga, analogi modern. Dalam konteks sekarang, bila sekelompok muslim membentuk gerakan bersenjata melawan pemerintah yang sah, mengaku atas dasar agama, tapi menimbulkan kerusuhan, maka ulama fikih akan menilai apakah mereka memenuhi syarat ahlul baghi atau hanya pemberontak kriminal. Tujuannya tetap sama, menjaga keamanan umat dan mencegah tumpahan darah yang tidak penting. Wallahu a'lam bishawab.